Informasi selanjutnya, Saudara, revisi Undang-Undang TNI semestinya mempersempit jabatan sipil yang diisi prajurit, melanjutkan semangat reformasi. Namun, banyaknya jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif membuat semangat demokrasi atau penggiat demokrasi maksud kami khawatir dui fungsi TNI akan kembali. Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menjamin revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas tak akan mengembalikan dui fungsi TNI seperti saat Orde Baru. Sejauh ini, revisi hanya dilakukan terbatas pada 5 kementerian dan lembaga. Ada 4 poin pokok objek perubahan RUU TNI, yaitu penguatan dan modernisasi alutsista, memperjelas batasan penempatan TNI dalam tugas non-militer di lembaga sipil, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan mengatur batas usia pensiun prajurit. Baik yang tetap, yang usul DPR maupun usulan pemerintah. Kalau ditanya klasternya 3, soal kedudukan Kemhan dan TNI, kemudian soal lingkup baru yang TNI boleh tetap aktif, terus yang terakhir soal usia prajurit. 3 itu. Nggak ada yang lain, tetapi kalau TNI ditakutkan akan kembali seperti zaman Orde Baru, saya udah usia 60 tahun. Supaya dipahami di dunia ini nggak ada yang bisa membalikan jarum jam. Semangat zamannya beda, yang mengatur supaya ini juga bergerak. Apakah nanti semua kementerian diisi tentara? Ya enggak. Apakah semua dirjen diisi tentara? Ya enggak. Namun, Andri Yunus, Ketua Divisi Hukum Kontras dalam perbincangan di Sapa Indonesia akhir pekan mengatakan tak ada urgensi untuk terburu-buru bila hanya merevisi hal itu. Apalagi, rapat juga digelar tertutup hingga tak bisa diawasi oleh warga. Pada praktiknya sudah berlaku selama 10 tahun, kemudian ada kaitannya dengan kerja-kerja yang membutuhkan bantuan dari militer atau TNI, begitu ya. Dan revisi ini tujuannya untuk mengakomodir itu. Menurut hemat kami itu adalah hal yang keliru. Informasi dan perkembangannya itu dari 10 bahkan menjadi 16. Ada tambahan terakhir BNPB. Itu menurut kami ada beberapa hal yang tidak tepat begitu ketika kemudian kita berbicara mengenai perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif yang itu kemudian seperti mengaktifkan kembali di fungsi ABRI. Meskipun revisi disebut hanya membahas penempatan prajurit aktif dalam 5 lembaga, namun potensi perluasan peran militer di ranah sipil, seperti kontroversi posisi Letkol Teddy di Sekretaris Kabinet dan Majen Novi Helmi sebagai Direktur Utama Bulog, harus tetap diawasi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.